Putusan MK 135 ini saya kira putusan yang baik, ya. Makanya berhentilah berdebat bahwa ini konstitusional, inkonstitusional. Kami prihatin. Kasih contoh dong. Masa kita mau sebut ada putusan yang lain mereka sambut diam aja gitu ya. Hanya saja memang Mas Hadar yang perlu kita cermatin bahwa pemilu kita ini dari waktu ke waktu tidak menjadi pemilu yang murah. Mereka itu yang kemudian melakukan perselingkuhan ya antar relawan partai politik yang berbeda. Anggota DPRD yang ada sekarang itu diperpanjang sampai pemilihan pemilihan daerah itu dilakukan. Dan kepala daerahnya diganti pejabat? Tidak, juga diperpanjang. Karena prinsip supaya berimbang. Itu juga kali, tapi ini menurut Mas Hadar konstitusional. Tidak bertentangan dengan pasal 22E. Tidak. MK dalam konteks ini kemajuan nggak? Ya kemajuan. Sebenarnya sih kemajuan ya. Oke, welcome to Tata Politik. Dan kali ini karena nggak ada Ari, jadi nggak ada yang bisa ledek-ledekan nih. Nggak ada yang bisa dikerjain aku kalau ya. mau ngeledek-ledekin nggak berani. Yang satu seniorku dan dosenku. Yang satu di kepemiluan ini puncak rantai makanan paling tinggi. Paling yang di atas sedikit ada Prof. Ramlan Surbakti gitu, gitu kan. Iya, Sisanya beliau hanya bisa memangsa, nggak bisa dimangsa. Betul, Pak. itu dia. Nasi mulaan. Dua orang yang sangat saya hormati, ada Mas Hadar Gumai, ya kan. Mas Hadar, terima kasih. Sama-sama. Dan Mbak Lulu Nurhamidah. Kita bicara putusan MK terbaru yang pada intinya memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu daerah diselenggarakan minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun dan itu berkonsekuensi pada banyak hal. Betul. Mas Hadar sebagai penyelenggara pemilu yang katanya dijadikan salah satu objek putusan bahwa KPU ini bebannya besar sekali sehingga perlu kita selamatkan dan kita jaga. Mbak Lulu di sini kita undang Mas Hadar karena sebagai pelaku. Betul. Pelaku yang pernah mengenyam mengikuti pileg pernah. Pelaku penderita atau Pilkada pernah. DPRD pernah ya maju DPRD? Enggak kan? Langsung pileg, tapi pileg pernah, pilkada pernah. Jadi punya standing position yang penting untuk kita dalam konteks diskusi kali ini. Saya mau ke Mas Hadar dulu. Ya, baik Mas Budi. Melihat putusan ini sebuah keberhasilan, sebuah kemajuan, sebuah prestasi, atau menurut Mas Hadar ini sebuah kemunduran? Sebuah kemajuan, sebuah keberhasilan, dan sebuah prestasi. Wah, gimana? Seperti yang 3 hal tadi ya. Gimana Jadi Mas Hadar? menurut saya agak beda sama suara Bang Surya Paloh nih. iya. Mungkin itu kecepatan juga responnya. Iya. Sehari setelah diputuskan langsung merespon kan. Tapi begini, jadi kita ini kan menyelenggarakan pemilu dengan 5 pemilihan sekaligus dan sistem pemilihan yang proporsional terbuka, partai banyak, daerah pemilihan dengan anggota legislatifnya yang juga banyak, magnitude ya, 3-10, 3-12 gitu ya. Itu memang membuat beban yang sangat besar. Tidak hanya kepada penyelenggara karena pemilihannya banyak dan besar-besar, tetapi juga buat pemilih misalnya. Itu yang paling terasa. Indikator yang paling nyata tentang ini adalah tingkat ketidaksahan suara. Itu sangat besar dan itu jutaan. Secara total saja saya hitung untuk pemilu 2019 dan juga kurang lebih kemarin 2024 itu di 5 pemilihan itu sampai 42 juta suara tidak sah. Faktornya apa tuh Mas Hadar? Nah, faktornya karena kebingungan, kerumitan. Terlalu banyak ini pemilu 5 kotak suara ini ya. Betul. Mas Hadar ya. Betul. Udah 5 kotak. Bukan masing-masing satu kotak satu pemilihan itu hanya calonnya 1 atau 2 seperti pilpres, tetapi ratusan kan. Nah itu mereka pusing. Lebih baik ya asal pilih atau saya nggak pilih, kosong.
Oke. Kira-kira gitu. 42 apa tadi Mas? Secara total 42 juta. 42 juta. Betul. Untuk kelima pemilihan. Padahal total pemilihan kita itu pemilih itu hanya 204 juta ya. Jadi itu angka yang luar biasa besar. Besar ya. Mau kita teruskan model seperti ini. Nah, belum lagi katakanlah untuk yang memilih dengan serius ya. Apakah betul mereka mampu atau bisa memilih caleg-caleg yang memang betul-betul mereka yakini ini adalah caleg yang tepat untuk menjadi wakil di daerah kita. Kepala daerah di daerah kita misalnya gitu ya. Nah itu dugaan saya sangat sulit. Sekali lagi kenapa? Karena beban yang sangat besar yang harus mereka miliki untuk bisa memilih dengan cermat. Nah itu faktor. Terhadap faktor politik misalnya. Ya. Juga nanti kita bisa dengar ke Mbak Lulu kan ya, sebagai pengalamannya. Pelaku ini ya. Pelaku dan pengrajin ini. Pelaku pengrajin politik ini kan. Ya. Jadi parpol-parpol itu kan berarti kan harus ya mencari caleg yang begitu banyak ya. Nah, apakah memang sudah dilakukan secara terukur gitu ya, objektif? Apakah memang dari kader-kader yang memang mereka siapkan? Tapi kan yang sering terjadi itu kita dengar begitu, ya asal taruh aja gitu. Untuk memenuhi kuota itu. Betul. Karena kebutuhannya yang banyak di waktu yang sama betul. gitu Mas. Dan semua berpikir harus penuh itu. Jadi kalau satu dapil itu sebetulnya diperlukan 6 kursi saja. Ya. Semua berpikir 6 kursi mau ditaruh di situ. Ini menjadi pertanyaan juga loh. Kenapa harus 6 gitu? Apa ada sesuatu yang mereka hitung bisa didapatkan dari caleg-caleg itu sehingga mereka mau memenuhi semua gitu. Nanti kita mungkin dengar cerita Mbak Lulu lagi gitu kan. Nah itu pekerjaan yang luar biasa besar. Nah dengan efeknya? Nah efeknya akhirnya ya kita sebagai pemilih misalnya juga disodorin caleg-caleg yang pertanyaan ya kualitas entah dari mana ini. Belum lagi dalam prakteknya mereka berkampanye mendekati para pemilih itu juga tidak dilakukan penuh. Akhirnya kita pemilih juga tidak tahu siapa mereka ini, nggak pernah tahu, cuma tim suksesnya saja yang datang misalnya. Gitu. Atau poster-poster dan ini aja ya, baliho-balihonya ya. Inflasi gambar ya. Nah, masa kita mau terus seperti itu? Gitu. Nah dengan dipisahkan ini, maka ruang-ruang partai politik untuk mempersiapkan diri mencari parpolnya, punya lebih banyak waktu untuk datang langsung ke masyarakat bisa tahu calon-calon mereka gitu. Kita nggak kebingungan juga harus mengetahui semuanya kalau itu sangat banyak digabungkan gitu. Nah ini akan berkurang. Kembali ke penyelenggara. Nah ini juga salah satu objeknya beban penyelenggaraan. Itu gimana Mas Ada? Nah jadi kalau dipisah maka pemilihan itu kan juga tidak menjadi 5, menjadi 3 untuk nasional. Nah untuk daerah nantinya memang bertambah. Tadinya hanya 2, sekarang menjadi 4 gitu ya. Tetapi ini menjadi berimbang kan. Tidak semuanya harus jadi satu seperti di pemilihan nasional. Nah itu pekerjaannya kan luar biasa besar. Nah, sederhana aja yang paling kita lihat lah ya. Mempersiapkan TPS dan kemudian proses pemungutan dan penghitungan suara. Itu ada 5 kali proses penghitungan suara yang harus dilakukan dengan sistem yang rumit ini. Jadi harus bekerja sampai dini hari berikutnya loh. Dan kita tahu petugas kita itu juga harus kerja beberapa hari sebelumnya. Karena mereka untuk mempersiapkan mengirim semua surat pemberitahuan, memastikan semua mereka menerima para pemilih, TPS-nya juga tertata dengan baik. Itu begadang-begadang beberapa hari sebelumnya gitu. Pada pelaksananya ya sudah begitu, di hasil hitungan baru selesai the next morning gitu ya, kira-kira gitu hari berikutnya. Nah itu pekerjaan yang luar biasa besar. Akhirnya kita tahu dong rekod di tahun 2019 itu sampai yang meninggal dunia itu 842 kalau tidak salah, belum lagi yang sakit dan seterusnya. Itu pemilu serentak pertama tuh Mas? Betul, 2019. Kemudian 2024 lagi-lagi pemilu serentak plus
pilkada yang harus dilaksanakan 9 bulan setelah Februari di tahun yang sama. Ya. Nah, jadi itu ada pekerjaan yang bertumpuk sehingga makanya MK mengatur ada jarak yang diperkirakan cukup, jangan ada agenda yang bertumpuk untuk 2 pemilihan ini gitu. Jadi semua ini sebetulnya untuk juga meringankan penyelenggara. Kalau diringankan, maka penyelenggara itu kerjanya juga lebih tertata, lebih bisa melayani berbagai pemangku kepentingan ini dengan baik gitu. Pendidikan pemilihnya misalnya, menyiapkan sistem dan pelayanan-pelayanan yang lebih lengkap sehingga kita tidak terburu-buru, masyarakat bisa akses semua informasi. Kira-kira begitu. Jadi putusan MK 135 ini saya kira putusan yang baik. Ya. Makanya berhentilah berdebat bahwa ini konstitusional, inkonstitusional. Udah mulai bergerak bahas ini undang-undangnya karena itu harus dituangkan di dalam undang-undang. Dan nanti para pembuat undang-undang itu harus merujuk pada putusan ini kan Mas Hadar kan? Nggak bisa diabaikan kan? Nggak boleh. Ya, meskipun partai-partai politik kita lihat udah senewan di DPR teman-teman yang Mbak Lulu ini. Disitulah menurut saya kami prihatin. Kasih contoh dong. Masa kita mau sebut ada putusan yang lain mereka sambut diam aja gitu gitu loh. Kecuali Mbak Lulu tuh agak rame juga soal itu putusan. Soalnya punya calon beda. Jadi jangan, kita ini negara hukum. Jadi para pemimpin kita ini harus tunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang konstitusional itu ya harus dihormati. Oke. Jadi ini sebenarnya untuk perbaikan kualitas demokrasi termasuk meringankan kerja-kerja partai politik selama ini dalam urusan kepemiluan ini ya. Mas Hadar, secara substansi itu yang mau kita. Betul. Sekarang jadi pertanyaan kan. Terus kenapa gitu ya? Kok enggak gitu? Kok sungkan terus cari-cari berdebat, cari landasan segala macam. Senewannya agak rame loh Mas. Nah, justru itu. Pertanyaannya kenapa gitu? Tolong bantu dong di kita tanya. Jangan-jangan ada hitungan jadi tertuduh kalau begini. Mbak Lulu itu jangan-jangan ada hitungan lain kan gitu. Mbak Lulu ini ketua PKB Mas, bekas calon gubernur Jawa Timur. Dia sekarang aku bebas, Bu. Iya, bebas tapi terikat. Aku mau tanya perspektifnya sebagai pimpinan partai lah dan alumni pemilu lah. Waduh, berat ini. Mbak Lulu melihatnya putusan 135 ini kalau Mas Hadar kan inilah gegap gempitanya ini bagian dari evaluasi perjalanan pemilu kita yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Menurut Mbak Lulu ini gimana? Yang paling enak itu kalau menurut diriku sendiri ya. Itulah dia. Jadi kalau ngomong kayak gitu jadi host total politik. Betul ya, host total politik bener itu. Kalau ngomong percakapan partai gitu sebentar kita cek dulu nih Raden Saleh kayak gimana kayak gitu ya. Tapi dalam perspektifmu nggak apa-apa. Oke. Tapi nggak apa-apa juga sih karena yang aku syukurin kalau di Raden Saleh itu kan juga cukup punya ruang ya, orang bisa adu gagasan apa aja gitu. Mbak, temanku ini dari Jawa nggak ngerti Raden Saleh itu apa. Dia taunya Rumah Sakit Cikini Raden Saleh. Raden Saleh itu markasnya Partai Kebangkitan Bangsa Mas gitu kan. Jadi kalau nggak sering-sering nyebut nama PKB-nya udahlah Raden Saleh gitu. Karena di sebelah ada Keramat Raya ya kan. Kalau Keramat Raya kantor PBNU ya kan. Oke, jadi clear ya. Festival kemarin Padel katanya Caimin mau lawan ketua belum PBNU. Nanti kan nunggu panitianya dirimu dulu. Oh iya boleh. Lanjut. Jadi terima kasih ya Mas Hadar ngasih insight ya kepada kita meskipun memang kalau mau ngelihat demokratis atau tidak pasti parameter pasti juga banyak ya. Tidak satu-satunya adalah bisa diukur dari pemilu misalnya. Apalagi kalau kemudian proses-proses penyelenggaraan pemilu itu tidak dilihat secara total gitu kayak nama acara kita kali ini gitu. Nah, apalagi kalau kemudian katakanlah misalnya sistemnya juga diubah, tetapi kemudian praktek-praktek di dalam pemilu itu juga tidak berubah, kultur itu juga tidak berubah, money politik yang kemudian juga dinormalisasi. Nah, apalagi kalau kemudian nanti yang kita khawatirkan cost itu juga akan semakin tinggi dan akhirnya itu juga bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada siapa yang bisa memberi lebih, siapa yang lebih punya akses lebih, maka ini juga menurut saya akan
mencederai lah dari semangat kita untuk bisa menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas. Nah, makanya perlu ini dilihat secara keseluruhan. Satu hal memang dari aspek aturan legal konstitusional itu bisa diperdebatkan dan kemarin MK sudah memutus itu ya. Caimin itu. Iya, memutus itu. Tetapi kan di dua kamar walaupun tidak dua kamar sepenuhnya di DPR sama MPR sedang men-challenge juga. Kalau perlu misalnya apakah undang-undang tentang MK-nya yang kemudian harus direvisi misalnya kan kayak gitu. Atau amandemen konstitusinya. Itu kan iya, biar lebih seru lagi. Baliknya ke situ lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini dianggap loh kok begini ya jangan-jangan kemudian tapi tidak seperti ini kan. Kalau misalkan ada gangguan ya udah rumahnya yang kemudian harus dibakar enggak juga sih seperti itu. Itu bagian dari dinamika dan bagian dari dialektika. Meskipun kalau bagi kami sendiri nggak terlalu cukup kaget juga ya karena kita udah cukup memantau ya ketika teman-teman masyarakat sipil mencoba melakukan JR. Jadi kita ini udah cukup punya membangun kewaspadaan ini. Jangan-jangan nanti misalkan diloloskan, jangan-jangan seperti itu. Sehingga kalau bagi PKB sendiri justru fokus kepada penataan organisasi dan penataan kepada kaderisasi. Nah, hanya saja memang Mas Hadar yang perlu kita cermatin bahwa pemilu kita ini dari waktu ke waktu tidak menjadi pemilu yang murah. Bukan hanya dari sisi anggaran APBN yang dikeluarkan. Kemarin itu yang the highest ya, yang most expensive dari sisi anggaran gitu. Meskipun kita juga belum tahu, karena saya tidak di Komisi 2, bagaimana laporannya KPU atau Bawaslu penggunaan anggaran yang sangat besar. Sementara dilihat dari misalnya hasil pemilu kemarin ya cukup banyak ya tanggapan dari masyarakat sipil gitu. Sehingga sampai kadang-kadang juga bukan kadang-kadang, ada yang memunculkan perlu kayak angket dan seterusnya. Nah itu kan itu bagian dari pemilu yang ya cukup memancing dialektika itu gitu. Nah yang kedua menurut saya justru kita melihat bahwa kelelahan itu bukan hanya di penyelenggara sebenarnya, tetapi jangan-jangan brain rot. Iya, itu juga ada di para caleg-calegnya gitu. Karena kanibalisasi itu juga terjadi ya di antara para caleg. Makanya saya bilang bukan hanya sekedar kertas suara itu 5 ataukah kemudian ini campur antara nasional dengan lokal gitu. Tetapi bahkan sistem yang sangat terbuka yang kemudian diimbangin dengan pendidikan politik yang sangat kuat dan substantif itu akhirnya juga menghadirkan kelelahan karena kita ngelihat teman itu bukan teman perjuangan tetapi kompetitor dan bahkan ya kanibal itu gitu. Jadi siapa bisa memenangkan pertarungan dengan semua cara maka itu yang akan dilakukan dan itu juga sangat melelahkan. Jadi gangguan mental itu juga banyak ya terjadi pada caleg-caleg itu. Jadi bebannya bukan hanya di pemilih karena bingung 5 kotak suara. Suara tidak sahnya 42 juta, penyelenggara juga capek lah dari sisi luar biasa, itu sih tapi para kandidat juga ternyata juga sangat bahkan kita pun misalnya gini, ini saya pahami nih soal kelelahan itu, saya mau mengafirmasi tak konfirmasi juga misalnya gini, mau tidak mau misalnya calon DPR RI katakanlah pengalaman saya ya, kita tetap juga harus melakukan pendidikan politik kepada pemilih, juga mengajarkan untuk cara-cara memilih dengan 5 kata suara ya Mas ya, ada 5 apa 6 ya? 5 kata suara. Karena apa? Karena kita tidak ingin mereka itu keliru gitu. Nah justru karena misalkan kita hanya sosialisasi dengan nama, tiba-tiba yang mereka cari adalah misalkan dulu di kertas suara biru ya nggak akan pernah dapat karena saya adanya di kertas suara kuning. Tapi udah kadung pusing kan, terlalu banyak kertas suara. Akhirnya tinggal pecah mata aja. Tetapi itu juga terjadi sehingga apa kita ini kelelahannya memang sangat terasa ya. Nah cuman memang kalau misalnya kerja politik itu bagus gitu ya kan, benar-benar infrastruktur partai itu dilakukan dan ada itu, maka sebenarnya ada beban yang terbagi. Tapi menurut Mbak Lulu apakah memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah itu banyak sekali mengurangi beban-beban dan ke brain rotan tadi yang Mbak Lulu dan Mas Hadar juga katakan dari perspektif partai politik di orang yang bertarung dalam playing game ini merasa gitu diuntungkan atau dirugikan Mbak? Kalau yang saya baca gini, kalau kita hitung-hitungan dulu nih, misalnya diuntungkan apa tidak gitu, sudah ada sih sebenarnya hasil policy brief yang dikeluarin dari CSIS gitu. Bahkan PKB sebenarnya mendapatkan keuntungan dari itu gitu. Bahkan kita mendapatkan nilai plus sampai 5% dibandingkan misalnya ada beberapa partai ini bahkan partai nasional ya yang justru terancam
misalnya kehilangan kursinya dengan adanya sistem yang akan dipisah nasional sama daerah gitu. Kenapa ya? Karena kita punya keterkaitan yang sangat kuat, party ID dan kemudian juga loyalitas pemilih. Jadi biasanya yang kita rasain atau yang sudah dikonfirmasi ya berdasarkan hasil riset situ ya pemilih PKB di tingkat nasional sama daerah itu nggak terlalu terpaut jauh gitu. Nah itu satu Karena hal yang party menggembirakan. ID-nya Iya, cukup partai ini kuat. sangat kuat ya. Misalkan Nadine yang ada di desa-desa itu justru kalau sudah pilihannya di PKB dia garis lurusnya seperti itu, dan itu dibuktikan dari perolehan suara kita yang apa ya, yang signifikan ya. Tidak terjadi perbedaan kecuali di daerah tertentu yang misalnya partai penguasa sangat dominan, nah itu bisa aja dia agak mengecokkan sirkuit yang ada di situ. Nah tetapi kalau soal Pemisahan? Soal pemisahan? Soal pemisahan Apakah ya, itu cukup paling mengurangi beban? Mungkin gini, karena ini kan kita belum punya simulasi akan seperti apa ya. Tetapi mungkin ini bahasanya teman-teman gini, ini nambah repot partai aja gitu loh. Nambah repot itu, sudah repot kemudian akan nambah repot. Tetapi ya kita masih nunggu ya Mas ya. Kita belum ngambil kesimpulan, kita nggak mengatakan bahwa ini kemunduran atau juga kemajuan. Tetapi perlu memang memberikan ruang untuk kemudian make exercise lagi, dan lagi-lagi itu dibawa ke ruang internal, dan kita juga sangat membuka diskusi dengan semua pihak. Karena itu tadi bahwa ukuran demokrasi, kualitas dari demokrasi termasuk pemilu bukan hanya sekedar dilihat dari ini dipisah nasional atau dengan daerah gitu loh. Ada elemen-elemen lain seperti kayak tadi. Wah, ini nanti akan membuat para misalnya penyelenggara itu akan bekerja dengan sangat baik. Iya apa iya, nah kayak gitu loh ya kan. Jangan-jangan nggak juga begitu gitu ya kan. Karena kan ibaratnya gini Mbak, banyak waktu kosong juga kalau Mas Hadar sekarang jadi pimpinan KPU, nganggurnya banyak juga kan Mas. Karena pemilunya serentak sekali, makbrek gitu. Daerah juga sekali makbrek, habis itu kan relatif Iya kayak kosong. sekarang aja, misalkan kayak sekarang Makanya aja. idenya KPU-nya kalau memang model seperti itu, KPU-nya nggak usah full time. Ad hoc kan. ad hoc. Iya, lebih murah misalnya. Itu memungkinkan tuh Mas Hadar ya? Mungkin saja. Mungkin aja yang tingkat pembuat aturan daerah kan di sana. misalnya. Tapi dengan pemisahan ini, ruang, mohon maaf malu. Iya, nggak apa-apa. Dengan ada pemisahan nasional dan Daerah yang jaraknya itu juga cukup ya, 2 tahun, Bernafas 2,5 ya. tahun. Nah, sehingga akhirnya untuk dipotong di ad hoc-kan itu menjadi mungkin harus kita kaji lebih lanjut. Jadi nggak bisa otomatis seperti yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Nah, jadi itu situasinya. Menurut saya begini, apa yang terjadi ini memang tidak otomatis Mbak Lulu ya, Mas Bud, kualitas itu akan naik gitu ya. Ini adalah sesuatu yang necessary kita perlu terapkan. Tetapi ini belum cukup untuk memastikan. Jadi kita harus isi dengan ide-ide lain. Misalnya tadi cerita Mbak Lulu banyak tentang sistem juga ya, kerepotan dengan sistem. Walaupun saya agak tergeli juga bertanya, ini kok ribut bersaing sama kawan calegnya sendiri. Kanibalisasi. Kanibalisasi. Loh ini kan caleg dari mereka juga, dari partai yang sama, misalnya begitu ya. Nah, berarti kan ada sesuatu persiapan yang kurang cukup dibangun ya. Ini kondisi realitanya gitu Mas. Iya realita, karena kan diukur dari siapa yang punya perolehan suara terbanyak. Nanti kita bicara soal itu, apakah ada sistem yang lebih kekeluargaan lagi. Itu yang saya maksud. Jadi harus ada ide-ide penataan lain untuk melengkapi ini. Ini pintu masuk sebenarnya ya untuk pembahasan. Jadi revisi undang-undang politik kali ini itu sangat krusial ya Mas Hadar. Sangat krusial. Yang sebelumnya tidak ada perubahan seperti ini, tetapi ruang untuk penataan itu kan selalu ada. Tidak pernah dimanfaatkan oleh pembuat undang-undang kita. Selalu saja pembahasannya itu diputuskan di ujung. Nanti akhirnya yang terbahas saja hal-hal yang sebetulnya sangat sensitif dan seterusnya. Tapi persoalan dana kampanye, persoalan pengawasan penegakan hukum, pendidikan pemilih, memastikan penyelenggara bekerja profesional dan berintegritas, itu hal-hal yang akhirnya terpinggirkan gitu. Nah, ini kesempatan menurut teman saya untuk kita gunakan sehingga perbaikan kali ini tuh begitu serius dan mendasar bisa kita terapkan. Aku mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan kunci ke Mas Hadar dan
Mbak Lulu. Ini aku baca juga policy briefnya CSIS dan menarik pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ini yang sangat krusial menurutku ya. Gara-gara Mbak Lulu tadi bilang policy briefnya Bang Arya Fernandes nih. Ini pertanyaannya bagus nih. Benarkah pemilu serentak 5 kotak dapat melemahkan pelembagaan partai atau justru ada faktor lain yang lebih bisa menjelaskan pelemahan partai? Mbak Lulu merasa nggak bahwa pemilu 5 kotak suara itu secara prinsip melemahkan pelembagaan partai? Sebenarnya bukan soal 5 kotaknya atau berapa kotaknya ya, tetapi bahkan kan ada asumsi nih ya atau anggapan lah, karena memang kita pernah punya sistem tertutup sebelumnya. Jadi begitu kita bersepakat atau membangun konsensus bahwa pemilu kita diselenggarakan dengan sistem yang terbuka, maka pasti ada peran partai yang relatif berkurang ketimbang kemudian pemilih itu memilih partai politik. Karena itu sudah kayak hukum yang nggak bisa dilawan ya. Semua infrastruktur partai harus bekerja untuk pemenangan partai politik. Tetapi begitu sistem terbuka dan itu lebih banyak heavy-nya ya ke caleg, akhirnya udah jadi caleg yang kemudian justru membangun infrastruktur pemenangan untuk dirinya sendiri. Dan itu bahkan bisa jadi di luar partai politik. Maka mereka bisa mengorganisir relawan, iya, bisa menurut relawan, bahkan tidak sedikit, dan itu yang saya saksikan. Mereka itu yang kemudian melakukan perselingkuhan ya. Antar relawan partai politik yang berbeda. Nah kayak gitu. Jadi misalnya coba gimana tuh perselingkuhannya? Aku langsung ngebayangin. Misalnya aku langsung ngebayangin yang di konser Coldplay itu loh. Lagi pelukan. Jadi sorry. Jadi misalnya begini, ada caleg partai X ya, DPR RI, oke? DPR RI-nya dari partai A. Tapi kemudian dia melakukan perselingkuhan dengan tim suksesnya itu yang dia gunakan atau yang bahkan kemudian dia danain itu caleg DPRD provinsi dari partai X. Kemudian yang kabupaten ada partai A lagi kayak gitu. Nah, jadi tidak garis lurus dari atas ke bawah. Karena apa prinsipnya? Yang penting gue dapat support, yang penting saya dapat suara, yang penting saya dapat jaminan bahwa nama saya dicangkeng nggak sampai ke tingkat tapak. Siapapun yang bawa itu nggak penting. Kesetiaannya pada kandidat bukan kepada kesetiaannya pada partai. Kandidat kayak gitu ya. Nah, kita mencoba memitigasi situasi seperti itu, jaga-jaga nih jangan sampai kemudian terjadi seperti itu, maka kita keluarkan aturan misalkan di PKB ya, sepanjang yang saya tahu, jadi dibikin kayak SOP, jadi siapa aja nih caleg kalau sampai melakukan perselingkuhan, jadi tidak tegak lurus, tidak garis lurus atas di bawah sampai ke atas, maka kalau misalnya kamu jadi ancamannya bisa juga misalkan di PAW, misalnya seperti itu. Mbak, ini pertanyaan yang sangat ini ya, taktis di lapangan. Biasanya kan kalau kita lihat, aku jadi ingat setiap pemilu kan partai-partai atau kandidat-kandidat itu biasanya kampanye bersama-sama. Jadi kalau dalam satu baliho gitu, DPR-nya pilih ini, DPRD pilih ini, ya, jadi tandem ya. saling cangking dan tandem. Nah, itu juga satu hal, betul. Ini kan nggak ada cangking mencangking. Benar, nggak ada sendirian. Kalau DPR RI memang jauh lebih berat sebenarnya. Realitanya gimana? Iya. Untuk para kandidat DPR, caleg DPR menghadapi situasi ini? Iya, kalau yang kemarin ya, misalkan 5 kata suara itu masih sangat memungkinkan ada kerjasama, karena itu juga mandat dari partai ya. Jadi justru harus ada kerjasama, karena apa? Untuk menjaga linearnya tadi itu Mas. Jadi untuk menjaga garis lurus biar nggak putus di tengah jalan atau ada penumpang gelap di tengah jalan, karena itu bahkan dari kerja-kerja partai politik gitu. Nah, yang sekarang itu sedang didiskusi ini misalnya kira-kira kalau kemudian ini dipisahkan antara pemilu nasional dan juga pemilu di daerah, beban ini akan sangat dirasakan khususnya bagi level DPR RI. Nah gitu ya, karena dia sendirian gitu ya. Jadi dia harus mampu mengkonsolidasikan suaranya, kemudian juga memastikan suaranya itu aman, kemudian juga sosialisasi dirinya itu juga bisa diterima hingga ke tingkat TPS yang jumlahnya bisa sangat besar. Kalau di dapil saya dulu itu ada sekitar 10.800. Mungkin di tempat lain bisa lebih besar lagi kalau dilihat dari jumlah penduduknya ya, tapi moles lah kayak misalnya Kabupaten Bogor, walaupun itu satu kabupaten tetapi TPS-nya mungkin lebih besar daripada di tempat saya, karena jumlah pemilihnya kalau nggak salah hampir 5 juta ya kan. Dapil saya mungkin sekitar hampir 3 juta, berarti pasti itu besar sekali. Dan bayangkan kalau kemudian dia harus melakukan itu sendirian, kecuali kita bilang tadi di luar itu,
Kecuali ini akan menjadi momentum memang penataan partai politik, benar-benar penataan partai politik. Infrastruktur politik kemudian itu harus benar-benar dikuatin, dan yang namanya struktur partai itu bekerja, bukan cuma label, bukan hanya stempelan doang, tetapi yang namanya DPW, DPC, kemudian pengurus tingkat kecamatan, sampai kemudian tingkatan ranting, bahkan kalau perlu harus bikin pengurus sampai ke anak ranting, bahkan sampai ke misalkan ke level RT. Itu udah keniscayaan, nggak bisa ditolak. Pipa-pipa elektoralnya ini harus dibikin sampai bawah nih Mbak ya. Iya, nah cuman tapi teman-teman juga mikir, ini kira-kira yang biaya ini siapa ya? Nah, pertanyaanku itu, ini kan Mas biasanya kan tanggung renteng. Ini realita itu, dan itu hampir di semua kandidat kayak gitu kan Mbak. Makanya itu pakai beban ini, kira-kira siapa ini, jangan-jangan nanti ini akan diserahkan kepada kamu kan udah incumbent, atau kamu mau jadi kan, atau yang dianggap dia diproyeksikan untuk jadi di dapil itu kayak gitu ya. Maka yuk kamu harus tanggung nih di tengah beban-beban, di tengah biaya pemilu yang sangat mahal sekarang. Nah itu makanya kan orang nggak mau turun Mbak setelah udah dikasih misalnya non sewu Mas, dikasih 100.000, besok kita kasih 80.000 kan orang nolak. Iya kan, minimal iya gitu. Bener ya, apa namanya, pasti ini semua yang menurut saya akan jadi ini ya, apa namanya, jadi PR ya, karena gini Mas, pengalaman 5 tahun itu kalau konteksnya saya persis seperti yang penjenengan gambarkan. Saya sih seneng andaikan misalkan ukuran dari kerja politik elektoral itu dan keterpilihan itu ditunjukkan oleh cara kerja kita di bawah. Jadi semakin turun ke bawah semakin kemudian dikenal dan kemudian semakin dipilih. Tetapi ternyata rumusnya itu memang nggak selalu begitu. Ketika saya bekerja 5 tahun tidak berhenti dan aspirasi apa namanya di level nasional juga kita suarakan. Di dapil juga totalitas itu bisa kita. Berapa traktor yang udah disumbangin tuh Mbak dari itu saya kan? tuh kalau aspirasi itu mungkin hampir senilai 130 miliar ya. Itu kalau kita rupiahkan, walaupun itu kan tidak ada yang tidak berupa rupiah, tapi misalkan traktor nilainya sekian, kalau itu dikonversi gitu, betul. Kalau itu dikonversi dulu, kan? Terus kemudian sempat di komisi BUMN ya. Kalau dikonversi itu besar, tapi ternyata itu nggak cukup. Ketika kemudian the day of the day kemudian tiba-tiba ada yang 100.000, ada yang 150.000, dan kemudian oh my God, nah kayak gitu. Kalau waktu kemarin masih bisa tanggung renteng, misalnya non sewu, 100.000 tuh oke, aku 50.000, kamu 20.000, kamu 20.000. Misalnya ini begitu. realita Paling tidak untuk relawan gitu. Ya, misalnya gini, untuk pertemuan relawan kita biasa suka sharing. Misalnya seperti, ya udah deh, kamu yang bagian nanti bantu sangunya, ini konsumsinya. Minimal dari yang urusan kita bukan bicara money politik ya. Bener-bener itu untuk penggalangan, penggalangan politik yang itu sah secara undang-undang, namanya juga merekrut, kemudian mendidik, ya, melakukan sosialisasi. Tetapi ketika ini kemudian sendiri, ini benar-benar akan sangat berat untuk apa namanya, calon di DPR RI. Apalagi kalau kemudian DPR yang masih eksis. Nah, kita kan belum tahu nih Mas simulasinya. Apakah DPR kabupaten sama provinsi di tahun 2029 mereka itu tidak ikut pemilu, mereka masih menjabat sebagai DPR, atau ada lagi itu urusan lain tuh. Menurut skenario lain. Apakah diperpanjang atau ada pemilu pendek yang hanya 2 tahun? Itu nggak tahu. Itu kompleksitas lain lagi, nanti kita akan bahas juga. Sedikit kecil, walaupun saya tidak ahlinya di situ ya, tetapi ternyata juga ada sih kemungkinan. Tapi saya nggak tahu apakah DPR sedang menggagas itu. Tetapi andaikan misalnya ada pemilu pendek, ya masih bisa bareng kayak gitu ya. Pendek itu ya mereka hanya sampai 2 tahun misalnya gitu. Tetapi kalau misalkan tidak ada seperti apa, nah kecuali saya sempat guyon ini sama teman-temanku, ini berarti tangan besi partai politik harus jalan. Apa artinya tangan besi, tangan partai politik? Ya kalau kemudian DPR kabupaten ini ya kan sama provinsi tidak kemudian mau kerja gotong royong mensukseskan hajatan nasional partai, saya nggak ngomong caleg, pemilu nasional. Iya, pemilu nasional ya kan. Karena suara partai orangnya itu ya. Betul, garis partai gitu ya kan. Ya berarti ada 2 tahun nih dia punya kemungkinan di PAW, dipecat atau seperti apa gitu. Oh, ada insentifnya di situ. Iya, ada insentif, ada disinsentif. Tetapi kan ini masih kan gerundengannya saya toh ya gitu ya kan, karena memang kita belum sampai membuat simulasi dan aturan main sebegitu. Karena kita kan belum tahu kira-kira DPR ini akan improvisasinya seperti apa merespon apa namanya MK 1
135 ya Mas. 135. 135 gitu. Iya. Tetapi udah kebayang dari sisi biaya. Itu kebayang tuh Pak. Dan kebayang. mengharapkan teman-teman misalnya struktur di bawah mau bekerja keras bukan untuk dirinya. Iya. Itu kan juga Ya, satu hal lain yang belum partai pernah politik kita itu disimulasikan. belum sampai sematang itu ya, struktur partai politik. Semua partai politik lah yang kemudian orang memiliki bonding dan engagement yang sangat kuat dan dia mau kira-kira ini persoalan hidup mati nih kayak gitu. Oke. Saya nggak ngeliat siapa calonnya tetapi memenangkan ini dan dia bahkan kira-kira menggalang suara. Susah. Gak ngono Mas yo. Susah. Tetep kudu ono inisiatif apa sih manfaatnya untuk. Iya. Nah, kayak aku gitu. kerja aku menangin kamu apa? Ya gitu Ya, kan bisa kadang-kadang juga, gitu. bisa juga. Nah, itu Mas Tapi Hadar. untuk perempuan itu akan jauh lebih challenges. Makanya kita coba ya sama teman-teman. Untuk perempuan lebih challenge itu artinya lebih berat. Ya lebih berat dong. Kenapa? Ya misalkan Menarik. simpel aja. Kok jangankan yang sekarang ya. Misalnya yang kemarin-kemarin aja ketika perempuan mau running di dalam politik. Mau sekecil apapun jelas ada cost politik yang harus dia siapkan. Perempuan tidak lebih mudah untuk menggalang donasi atau kemudian sponsor atau mendapatkan dukungan publik. Sebenarnya kan boleh ya, boleh sebenarnya. Tetapi kan itu nggak terjadi. Kata orang begini, melakukan karena perempuan tidak bisa diajak untuk membangun politik yang kontraktual. Nah, tetapi kalau misalkan sama laki-lakinya tahu sama tahu, nah ya kan, oke, gue mau bantu sekian, tapi kamu tahu kan nanti kayak gimana, itu lebih gampang para sponsor ini. Tapi kalau untuk perempuan kan harus didetailkan dan itu malah bikin sungkan. Rumit. Akhirnya apa? Nggak banyak perempuan mendapatkan insentif dukungan secara publik ya untuk running di politik. Oke. Nah, kalau misalkan dia harus berjuang sendirian, ini juga harus Challenges jadi itu ya itu challenge. Mas Hadar, menarik ini. Ya. Realita lapangan nih Mas. Ya, Banget. betul. Tetapi begini, ini kan kembali ruang untuk penguatan kelembagaan partai politik yang selama ini kesempatan itu seolah-olah hanya cukup dilakukan sekali dalam 5 tahun. Tetapi dengan adanya 2 kegiatan besar, yaitu pemilihan nasional dan pemilihan, maka partai politik itu diarahkan, akan dipaksa Mau untuk tidak terus, mau ya. untuk terus menata gitu. Kalau kita kan sering sekali dengar, cuma caleg-caleg ini, parpol ini cuma nongol merasa perlu masyarakat menjelang pemilu, sekitar pemilu. Habis itu dia juga enggak gitu. Kecuali yang di dewan yang ada masa reses dan sebagainya. Dan Tapi, aspirasi macam kayak Mbak Lulu betul, tadi. misalnya. Walau itu pun juga kan seringkali menjadi protes banyak. Dan kenapa kemudian mereka juga dikelaskan atau ini kok masyarakat kita udah semakin brutal minta uangnya gitu. Karena itu kan sebetulnya respon dari apa yang mereka hadapi dari partai politik. Perkiraan saya ya, dugaan saya. Nah jadi ini kesempatan untuk kemudian partai politik itu memperbaiki, cari jalan gitu. Nah, Jadi kalau masalah tandeman yang biasa untuk berbagi kos politik yang semakin mahal itu, nah ini kan jadi Ya, realitanya. tapi itu realitas sih. Karena kos politiknya kan nggak bisa lebih murah gitu Mas. Betul. Tadi Mas Hadar di belakang bilang wah agak berat itu kalau kita kembali ke proporsional tertutup misalnya yang dianggap bisa mengurangi kos politik gitu kan. Gimana Mas Kan Hadar? ada sisi lain dari sistem tertutup ini. Jadi jangan lupa selama ini kan kita juga perlu yang namanya wakil rakyat itu accountable. Yang sulit bisa kita dapatkan dengan model pemilihan proporsional tertutup. Karena kita cuma bicara simbol partai politik, daftar calon itu hanya sebagai daftar yang masyarakat itu akan semakin jauh untuk mengenal siapa calonnya. Dan kekurangan dari sistem itu, calon-calon pun juga akhirnya akan memanfaatkan. Jadi kalau dia di dalam list yang paling atas, list jadi, dia juga nggak perlu terlalu capek-capek. Sebaliknya yang list bawah yang akan berjuang. Dan insentif untuk berjuang itu akan semakin tipis karena memang urutan nanti akan menentukan, bukan suara terbanyaknya. Jadi inilah perdebatan lama ya tentang sistem. Jadi malah bebannya ke yang urut atas gitu kan. Beban atas, tapi kadang-kadang di atas itu karena dia mau jadi dia nggak mau kerja juga, misalnya begitu. Nah itu kan kelemahan dari sistem tertutup. Nah menurut saya paket dari ide perubahan ini atau kesempatan perubahan ini
juga harus dilengkapi dengan paket perubahan sistem. Oke. Nah, nanti kita mungkin Mas Termasuk akan perubahan fokus ke kultur, sana. Mas. Iya, tentu. Iya, kultur tentu. politik itu. Ya, tetapi itu kan tidak bisa juga kita ciptakan begitu saja. Dia akan mengikut kan dengan ide-ide atau ruang-ruang berperilaku yang baru kita buka. Misalnya sekarang berhentilah dengan perdebatan sistem tertutup terbuka. Mari kita masuk sistem campuran di mana ada keuntungan dari satu sistem dilengkapi dengan keuntungan sistem yang lain misalnya. Itu ke sana. Jadi ini kita harus gunakan kesempatan perubahan ini gitu. Nah, jadi jangan hanya kita cukup kemudian hanya pemisahannya saja gitu, ke ide-ide itu. Nah, tentang caleg perempuan yang berat itu juga tentu kita semua Mbak Lulu udah pasti ngalaminnya dan saya bisa memahami, dan itu bukan hanya aspek struktural tetapi juga aspek kultural. Nah, jadi keluarlah atau doronglah dalam kesempatan ini ide-ide yang memberikan bisa mensupport para caleg-caleg perempuan. Kita cari sistem yang memang bisa lebih menjamin dan juga insentif-insentif, misalnya pendanaan-pendanaan yang juga akan memberikan ekstra kepada caleg perempuan. Nah, ini lagi-lagi ini adalah paket-paket untuk perubahan-perubahan yang perlu kita dorong di dalam pintu putusan MK ini. Gitu. Oke. Gitu Dalam pembahasan putusan MK 135 ini ada poin juga yang menarik Mas Hadar, bahwa ini kan seperti pemilu selah di Amerika kan? Betul, sebagai ajang untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi para elit nasional yang sudah berpemilu dan sudah menang di situ. Menurut Mas Hadar seberapa punya relevansi itu Mas memberikan evaluasi di midterm election gitu dalam konteks pemilu daerah ini ya? Secara teoritis itu akan efektif ya, praktek di negara lain misalnya. Kalau di kita tentu kita harus masih menunggu, tapi paling tidak kita berani dengan kesempatan ini memberi ruangnya. Kita kan udah terbiasa juga dengan situasi ya kita ini pemaaf, pelupa dan sebagainya. Gitu. Jangan-jangan ini akan nongol lagi juga gitu. Tetapi ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita jelaskan kepada para pemilih kita, ini yang harus kita tunjukkan begini caranya gitu. Nah, akhirnya itu bisa membuat juga para peserta pemilu kita, partai politik kita yang memang mereka sudah memimpin di pemerintahan atau di legislatif dari pemilu nasional, itu nanti kita harus cermati betul kinerja mereka gitu kan. Nah, begitu nanti kita memasuki 2 tahun atau 2,5 tahun apapun nanti putusan di pemilu daerah, itu yang harus kita gunakan. Kalau ternyata yang memerintah sekarang dan didukung oleh partai A, B, C misalnya, itu juga nggak beres, ya udah ngapain kita teruskan dengan mereka. Maksudnya misalnya melihat misalnya Pak Prabowo dengan Kim Plus gitu ya. Kalau misalnya Pak Prabowo dan Kim Plus dalam 2 tahun setelah pemilu tidak perform gitu, rakyat bisa menghukum dengan pemilu daerah. Iya, partainya di tingkat lokal gitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak otomatis persis karena itu level nasional, tetapi dan fragmentasi politiknya kan terlalu warna-warni di sini kan Mas Hadar. Walaupun dalam prakteknya kita sekarang harapan di nasional kan mau diterapin semua di daerah. Dan itu pola utamanya kan terjadi seperti itu sebetulnya. Penyeragaman dari pusat ke daerah ini Mas. Ingin diikat satu koalisi, jangan berbeda-beda. Dan gitu kan kira-kira. Itu yang terjadi waktu pilkada kita di November kan? Ya, kecuali beliau ya. Dia agak lain, Jawa Timur agak lain. Iya, kelainan ini yang mesti. Kelainan istilahnya. Loh, ini penghayatan saya asli wong arek Jawa Timur itu kayak gitu. Setelah urus Jakarta kita nih independen. Tapi gimana Mbak? Sistem pemilu selah ini menurut Mbak Lulu mungkin nggak diterapkan? Melihat ya tadi fragmentasi politiknya begitu warna-warni. Yang kedua, kadang-kadang koalisi daerah itu nggak nyambung sama koalisi pusat seperti Anda yang terjadi di Jawa Timur kan. Caimin sama Pak Prabowo udah peluk-peluk. Tapi pola utamanya kan seperti itu. Apalagi waktunya berdekatan. Mayoritasnya Mas ya. Iya, apa ya semua hal harus
kita antisipasi lah. Jadi gini, secara teori itu kan kadang seperti itu. Cuman Indonesia itu katanya adalah teori itu sendiri. Jadi iya, nggak semua hal itu bisa plek ketiplek itu bisa applied ya untuk konteks di Indonesia. Ya misalnya tiba-tiba kita punya model dan rumusan politik gotong royong ya kan. Kemudian persahabatan, ngerangkul yang kalah, memberikan ruang kepada semua. Walaupun itu juga disebut politik kartel, tapi kan di kita nggak mau itu dengan nama kartel, tapi yang ada adalah persatuan, ya kan? Nah itu padahal kan yo kartel. Iya kesannya iya kan, maksudnya begitu karena akhirnya tidak memberikan ruang, tetapi karena semua memang justru menikmati dan justru berharap menjadi bagian kan kayak gitu. Nah jadi menurut saya di posisi yang tengah-tengah ya, jadi tidak terlalu menaruh ekspektasi bahwa ini akan menjadi jawaban bagi demokrasi kita selama ini, tetapi juga tidak yang pesimis gitu loh. Makanya kenapa kemudian melakukan justru perubahan dan proses adaptasi di partai politik itu sebagai suatu keharusan. Jadi kayak kemarin aja kita baru mengesahkan struktur lembaga badan ya, kaderisasi nasional di partai. Kemudian di Saya Perempuan kita udah punya target di tahun ini aja kita harus selesai di 100 titik di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan terutama di daerah-daerah yang di remote area. Nah itu jadi ada putusan MK apa tidak, karena ini juga bukan bagian dari respon MK karena ini udah berjalan gitu. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Life must go on ini Mbak ya. Iya harus. Nah sisi lain saya juga senang sih kalau kemudian publik memiliki ya kesempatan untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada DPR yang udah jadi, yang udah dipilih dengan kacamata buta pada waktu itu mungkin saja, dan akhirnya benar-benar akan dilihat who you are misalkan, atau malah who are you. Misalnya seperti itu ya kan. Misalnya tadi gak usah kita sebut namanya ya. Sampai sebagai tracking loh Mas, ada tuh anggota DPR itu masa di Google aja gak ada namanya gitu. Belas yo. Belas itu. Yang ada itu malah gaya fashionnya. That's it. Kita cari titik-titik komisi berapa nggak muncul, titik-titik DPR nggak muncul. Kita cek lagi dapil sekian nggak muncul juga suaranya. Ini apakah karena memang sedang melakukan gerakan senyap gitu ya kan? Ataukah memang ya sedang melakukan sesuatu penjangkauan? Normal baiknya adalah orang-orang yang seperti itu akan dievaluasi oleh pemilih di pemilu daerah nanti 2 tahun bahwa kandidat-kandidat yang dari partainya itu akan dipertimbangkan kembali untuk dipilih. Ya kan? kita harapkan gitu. Kita harapkan seperti itu. Tetapi kita ini kadang-kadang kan ingatannya pendek. Ya itu nyatanya, tadi Mas Hadar bilang, iya kan? pemaaf. Iya kan? Ya Dari kan? pemilu-pemilu yang kemarin kan juga begitu. Ada loh orang, nuwun sewu ya, yang kemudian dia itu dipilih bukan hanya sekedar 2 kali. Ada yang 3 kali, ada 4 kali, bahkan 5 kali. Tetapi kalau kemudian ditanya betul-betul apa yang kemudian dia benar-benar berikan, yang dia perjuangkan selama kurun waktu yang sebegitu panjang, mungkin juga agak bingung juga gitu mereka. Kecuali ya itu tadi momen 5 tahun. Kemudian ada ya sodako-sodako gitu ya kan. Iya sodako-sodako. Tapi paling tidak kesempatan itu menjadi terbuka sekarang. Dan tentu diharapkan ada upaya-upaya untuk menyadarkan kita semua menggunakan kesempatan ini. Dan perkiraan saya parpol-parpol ini juga bersaing satu sama lain. Jadi dia akan memberikan informasi untuk ngecek gitu saingannya dan seterusnya gitu. Lihat tuh kandidatmu gitu. Ada gitu-gitu dulu Mas kan ya. ada kampanye jangan pilih politisi busuk gitu ya. Iya. Nanti akan model begitulah. Dan itu sehat aja buat demokrasi kita Mas. Mas dulu, kita masuk, tetapi kemarin nggak muncul sih. Atau karena agak susah. Mas Adar, kita masuk ke teknis nih Mas nih. Ini putusan yang garis besarnya kita udah tahu, DPR juga kita udah tahu misuh-misuhnya. Dan banyak obstacle baik secara praksis ataupun secara ketatanegaraan yang dipersoalkan. Nah, tataran teknis gimana melaksanakan putusan ini menurut Mas Hadar? Kalau Mas Hadar ditanya sama Ketua Komisi 2 nih. Iya sih ya. Gimana Mas? 2029 dikemanain itu DPR yang kabupaten sama provinsi ya. Betul, ini gimana? Kalau yang bupati, gubernur itu kan mekanismenya jelas Mas. Ada PLT ya kan. Tapi yang DPR kan nggak ada perpanjangan karena itu soal konstitusionalitas. Kalau kemarin aku wawancara dengan 3 kepala daerah, Bupati Situbondo, Bupati Tapanuli Tengah, sama Gubernur Banten di sini bertiga Mas. Gimana putusan ini? Wah,
putusan ini loh nggak bisa, DPRD kan harus 5 tahun sekali pemilu. Terus itu nggak ada DPRD seneng sendirian gitu. Itu konstitusi, jadi mereka harus berpemilu. Kalau kita kan bisa lanjut tambah 7 tahun. Enak aja. Yo. Makanya kalau aku tanya DPRD loh, Enggak ini dong, kan ada putusannya PJ, mobil PJ. khusus, ini nggak bisa, kita nggak bisa di PJ, nggak bisa ada PLT, ya yang Betul. bisa PLT kepala daerah. Jadi semua seenak-enak udele gitu Mas. Iya. Gimana Mas Andra kalau ditanya ini gimana melaksanakan ini? Terutama yang DPR sih ya. Melaksanakan ini pertama semua harus diatur di dalam undang-undang. Jadi harus dibuat undang-undangnya. Pemilu pendek gitu ya Mas ya. Ya Misal apapun ya. semuanya gitu ya. Nah itu harus diatur dalam level undang-undang. Pasti. Dan harus merujuk kepada Putusan putusan MK. ini. Iya, Nggak benar. boleh diabaikan tuh Mas ya. Nggak boleh kalau menurut Meskipun saya. nggak suka ya. Iya. Saya mau mengingatkan. Ada putusan yang sebenarnya sangat kontroversial tapi tenang-tenang aja kan gitu. Yang Iya. sebelumnya, putusan Iya. MK yang sebelumnya. Ada, ya kan? ada. Sejumlah lah itu. Jadi Kan MK sekarang udah baik kalau kata Mas Andra, meskipun MK yang memutuskan ini juga sama dengan MK yang Orangnya yang memutuskan sama itu. ya, orang yang sama ya. Sama kan Mas orangnya kan? Institusi yang sama ya, sama. benar. Tapi Benar ya juga sih. dinamika dan seterusnya Iya. ya. Tapi kemudian ya ini sedikit saya sambung aja tambahin. Putusan Aduh, belum oke. oh, betul. Sorry Mas. Mudah-mudahan bukan karena apa yang saya mau sampaikan. Bener-bener asli nih. Nah, jadi putusan ini itu tidak ada dissenting opinion juga loh. Dari Bulat. 9 hakim. Iya, bulat mereka. Jadi kita harus hormati betul, patuhi gitu loh. Ini bulat. Jadi kalau ada yang mau challenge lagi atau apa mempertanyakan enggak, ini sudah bulat. Ada ya yang mahasiswa sekarang ya. Ada. Ya betul. Nah, Apa jadi men-JR? Kan nggak bisa di-JR barang ini. Bukan menjadi istilahnya. ada sedang mengajukan Ya, lagi mengajukan untuk putusan. pembatalan putusan ini atau untuk putusan Ada mekanismenya itu Mas. Ada, bisa. Bisa? Dan sudah dilakukan Bukannya mahasiswa final sedang and melakukan. binding Mas. Iya, tetapi kalau ada pasal yang sama dengan batu ukur berbeda, dengan argumentasi berbeda, itu masih mungkin ya. Tetapi ruang Jadi masih untuk ditunggu ya. bisa keluar dengan putusan lain menurut saya sangat kecil ya. Oke. Karena ini harus diuji lagi gitu kan. Biasanya berselang satu pemilu dulu baru ketahuan memang ada masalah atau tidak kan gitu. Nah, kembali tadi harus melalui peraturan dalam legislasi dalam hal ini undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, ini harus dilihat sebagai pengaturan transisi yang memang juga disebutkan sangat terang di dalam putusan 135, di mana pengaturan transisi itu adalah sesuatu yang konstitusional. Memang juga kita lihat beberapa kali dan presidennya sudah dilakukan gitu ya. Jadi jangan dipertentangkan dengan bahwa ini bertentangan dengan pasal yang lain misalnya. Dalam konstitusi. Dalam konstitusi. Nah, Karena pasal 22 kita ini wabil khusus nih Mas ya. Betul. Kan mengamanatkan pemilu 5 tahun sekali. Iya betul. Nah, Sampai DPRD. Betul. Bahkan juga bahwa pemilu 5 kotak itu selintas kita lihat kan semua bulat di sana. Jangan lupa sebelum menjadi pemilu serentak 5 pemilihan kan sebelumnya kita juga terpisah. Konstitusinya sama gitu. Nah, jadi jangan juga kita melihatnya ini terlalu kaku dan tidak melihat perjalanan dari putusan-putusan MK di dalam pengujian terhadap konstitusi kita gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini transisi, sifatnya hanya sekali, kondisi tertentu. Habis itu kan dia juga akan kembali kepada 5 tahunan dan seterusnya. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau kita betul-betul mau patuh pada putusan dan seharusnya memang patuh, kita juga harus pegang prinsip bahwa di dalam penerapannya itu haruslah efisien, haruslah efektif begitu ya. Dan itu menurut saya lebih bisa terjadi, bisa kita capai kalau sifatnya atau bentuknya adalah perpanjangan. Maksudnya siapa Jadi yang diperpanjang? Anggota DPRD yang ada sekarang itu diperpanjang sampai pemilihan pemilihan daerah itu dilakukan. 7 tahun. Dan kepala daerahnya diganti pejabat. Tidak, juga Diperpanjang. karena prinsip supaya berimbang. Oh jadi kepala daerah dan DPRD daerah diperpanjang. Perpanjang. Kenapa? Kenapa harus begitu Ya, menurut Mas Hadar? Menurut saya prinsipnya adalah juga
penerapan transisi ini juga harus berkeadilan, berimbang. Jadi kalau kita ada hasil pemilihan untuk DPRD, kemudian ada hasil pemilihan untuk kepala daerah, ya kedua lembaga ini ya harus sama-sama diperpanjang. Supaya adil. Dan untuk efisiensi ini lebih efisien daripada kita membangun pemilihan baru tersendiri. Toh ini sifatnya kan untuk sementara saja gitu. Atau mengubah konstitusi. Loh. Enggak juga, pilihannya enggak gitu. Enggak. Tapi ada opsi yang lain Mas Yang mana? Yang tadi teman-teman juga lagi diskusi. Baru Selain gimana? pemilu pendek. Apa itu? Ya, pemilu pendek itu ya maksudnya tetap diselenggarakan di tahun 2009, tetapi hanya berlaku, ini konteksnya yang kabupaten dan daerah ya. Itu hanya untuk 2 tahun, iya. Tapi untuk 2 tahun, namanya juga transisi. Tetapi itu kan didiskusikan, artinya opsi bukan kan kreativitas iya, tetap di atas kreativitas karena meja nih. konteksnya perpanjangan itu tidak dikenal, maksudnya begitu. Karena itu juga undang-undang dasar ya. Jadi perpanjangan tidak ada. Kemudian bahwa perpanjangan itu harus kemudian melalui pemilu gitu loh. Jadi tidak automatically kemudian berdasarkan surat keputusan. Nah, tapi ini kan sebuah diskusi. Maka ada rumusan yang lain. Ini juga bukan rumusan di PKB. Ini kan ngobrol diskusi di belakang lah, biasa di belakang tembok kayak gitu. Monggo kan kreativitas ini kan silakan. sekarang betul. Ini kan ini waktunya bagian berkreatif itu Anda. termasuk kalau beliau kan ada undang-undang yang mungkin memberikan legitimasi perpanjangan otomatis, misalnya begitu. Tetapi ada juga diskusi, pemilu pendek itu untuk 2 tahun. Karena apa? Perpanjangannya anggota DPR itu tetap juga harus melalui pemilu. Ini kan tafsir tadi soal konstitusi dan undang-undang dasar. Ini juga kawan-kawan begitu. Nah, baru kemudian di 2031 ya kembali ke siklus yang 5 tahunan. Memang kalau dari biaya apakah double? Ya bisa double, biasa tidak. Ya pasti Mbak. Pasti ya pasti ya. Jadi pasti, tetapi doublenya Sakno rek. ya sakno. Ya bisa saja, tapi semua harus itu. Tapi kalau kenapa nggak memakai ide 2 tahun tambah? Jadi biar fair untuk melaksanakan ini secara murni dan konsekuens. Ya bisa saja kan kita ngomong ada beberapa opsi kan, ini bukan opsi saya tapi juga. Tapi menurut Mbak Lulu pribadi sebagai seorang politisi dan akademisi kalau intelektual, misalkan orang yang jadi anggota DPR pasti dia mau dong ditambah tanpa harus capek-capek. Ya kan kok jangankan itu yang DPR RI juga pasti akan mau. Tetapi 5 tahun aja enak, apalagi 7 tahun kan. Iya kan sebaliknya kalau kita mau laksanakan pemilu sela yang pendek ya untuk anggota DPRD, apakah mereka cukup minat untuk mengikuti dengan masa jabatan yang pendek gitu, misalnya itu. Jadi kan pertanyaan juga. Iya. Sekarang gini. Ini untuk pelembagaan partai politik jadi susah juga karena masa pemilu cuma 2 tahun gitu kan. Masa menjabat cuma 2 tahun 3 tahun. Tetapi kalau nggak banyak yang minat mungkin ya nggak banyak berubah misalnya gitu. Iya, gimana Mas Adar? Jadi, ide itu menarik sebetulnya, tetapi kalau kita dalami lebih jauh putusan putusan MK ya, itu sudah mengunci sebetulnya. Karena di petitum-petitum itu mengatakan bahwa pemilihan tahun 2029 itu adalah pemilihan presiden, anggota DPD, dan anggota DPR. Tidak ada yang lain. Di pemilu nasional itu kan maksudnya kan? Betul. Tidak membuka opsi ada pemilu pendek ya? Iya, tidak membuka opsi itu. Karena dia udah kunci tahun. Jadi perpanjang ya. Baik, tapi itu yang di jalan DPR. Dan 2 tahun sampai 2 tahun, paling lambat 2,5 tahun kemudian adalah pemilu yang 4 itu. Gubernur, bupati atau wali kota, DPRD gitu. Nah jadi kita sangat terbatas. Tetapi bahwa diatur seperti apa, bagaimana detailnya, itu pembuat undang-undang yang diberikan juga di dalam putusan ini gitu. Nah jadi tujuan misalnya tadi bahwa lebih efisien, kemudian juga mengurangi beban semua pihak termasuk penyelenggara, pemilih. Itu menjadi tidak bisa dicapai karena kembali menjadi 5 kotak lagi di tahun 2029. Kalau pakai 2 tahun basis. Ya ini kan transisi yang ini kan. 29. Tapi yang 2031-nya kan kembali. udah kepisah. Iya, maksudku ada, tapi kan tetap. Ya, tapi memang pasti menarik sih. Kita masih ini menarik banget ini karena ini putusan ini harus diputuskan dalam waktu segera karena tahapan pemilu harus sudah mulai. Mas, tapi aku mau nanya hal yang sangat prinsipil. Menurut Mas Hadar ini konstitusional apa enggak putusan? Konstitusional, ya. Jadi konstitusional. Gimana? Di DPR
DPR tidak konstitusional Nah, di bunyinya. situ persoalannya. Karena kita memahami undang-undang itu, Pasal 22 ya. ya pasal 2 terlalu kaku. Pasal 22 itu juga tidak menjelaskan bahwa 5 pemilihan ini juga semuanya harus serentak. Jangan lupa loh, sebelum 2019 pemilihan itu kan juga terpisah, presiden sama DPR dan seterusnya gitu. Jadi tidak bisa kita juga mengatakan bahwa ini konstitusi ini mengunci. Dan itu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kalau kita ikutin secara runtut itu sudah menjelaskan betul. Dan Mahkamah Konstitusi ini kan yang diberikan wewenang secara konstitusional untuk menjaga dan juga menginterpretasikan Penafsir tunggal ini ya. Kecuali kalau kewenangannya yang dipertanyakan sekarang ya kan. Itu hal itu lain lagi. lagi tuh. Lah, Yang lagi makanya. tuh. Yang nanti Banyak juga usaha untuk menuju situ. dan yang nanti mungkin akan dipastikan dengan perubahan Undang-Undang MK. Revisi Undang-Undang MK, iya. Misalnya gitu. Karena berapa ini kali udah ngintip gini, nih Mas Haidar. berapa kali sih Mas Haidar. sebenarnya kan MK dianggap gitu ya Kemajuan. ya kemajuan lah istilahnya Jawa Timur ini kemajuan beberapa kali kan, mungkin 3 kali kalau nggak salah. Banyak. Banyak. Nah, sebetulnya. makanya banyak Ya, termasuk sekali kayak itu gitu di ya. hari 2 kali. Nah, tetapi banyak dari putusan itu juga senang-senang aja didiemin aja gitu loh kalau itu memang. Iya. Nah, jadi ini sudah menjadi presiden ya. Misalnya nih Ini ya. ada ruang pertobatan ini Jadi sekarang ini, Mas. kemajuannya ditolerir atau tidak Iya, tergantung sepanjang kepentingan. keputusannya itu menguntungkan atau Iya. itu tidak. Kan di situ persoalannya. Nah, jangan-jangan yang kali ini juga begitu. Nah, itu kan Tapi repot mungkin jadi. nggak gitu juga kali Tapi ini Mas. menurut Mas Iya. Haidar, ini menurut Mas Haidar konstitusional. Konstitusional. Tidak bertentangan dengan pasal 22E. Tidak Konstitusi. sama sekali. Iya, konstitusional. Karena lagi-lagi tadi saya juga melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu di pasal 24 ya itu juga adalah lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk memproses judicial review terhadap konstitusi kita dan putusannya adalah putusan yang final gitu. Nah, jadi itu juga yang harus kita pegang gitu. Nah, lagi-lagi ini adalah transisional pengaturan ini. Jadi jangan dianggap bahwa ini menjadi 7 tahun diperpanjang misalnya untuk DPRD-nya itu adalah sesuatu yang akan berjalan terus gitu. Ini kan hanya transisional. Kita juga udah beberapa kali kok. Misalnya pemilu hasil 97 masa reformasi. Iya kan? Dan itu akhirnya kita pemilunya tahun 99. Iya kan? Padahal seharusnya 2002. Itu juga dirubah. Oke. Pemilu tahun 71 hasilnya. Kemudian baru 73 atau 77. Itu juga diperpanjang DPRD-nya. Ada presiden itu Mas ya. Oh iya. Nah, Meskipun ya konstitusi kita tidak, ya kan waktu itu juga masih konstitusi lama kan, jadi belum amandemen. Ya tentu. Tetapi kan ada yang sudah konstitusi yang baru kan, yang kemudian di tahun 2000. Oh, pernah Mas ya? Iya. Gitu. Tapi yang pasal 22 kan tidak mengalami perubahan toh. Bagaimana Mbak? Yang pasal 22-nya, yang undang-undang dasar maksudnya. Ya, Ya, Undang-Undang Dasar. Ya, itu Ya. Kalau tetap gitu. Mbak Lulu melihat ini konstitusional apa enggak? Ya nggak bisa gitu. Gini, kita memahamin ya kan bahwa putusan MK ini kan bersifat apa Mas? Yang nggak bisa Final and binding. ya, Ya, final and final, binding ya. itu satu hal dan itu diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Tetapi memang ada situasi yang menjadi ambigu dan itu juga nggak bisa kita kesampingkan gitu. Makanya ada kawan-kawan saya misalkan di kajian MPR itu yang bilang ini kan jadi kayak konstitusionalnya deadlock gitu kan atau stuck. Karena ada situasi seperti itu sampai kemudian menjadi muncul pikiran apakah kemudian undang-undang dasarnya yang harus kemudian diamandemen, apakah kemudian undang-undang MK itu juga yang termasuk bisa direvisi dan lain-lain sebagainya. Ternyata putusan itu tidak kemudian tidak menghasilkan PR-PR baru lagi yang ini juga problem konstitusional. PR-nya gitu lebih ya. banyak justru Mbak ya. PR-nya sih lebih banyak. PR sebenarnya. PR-nya sih pasti lebih undang-undang ya banyak. aturannya ya. Ya PR-nya lebih banget. Memang ini agak ya gergetan juga sih iya. Tapi gitu kemajuan kan. nggak menurut Mbak Lulu? Kenapa? MK dalam konteks ini kemajuan nggak? Ya kemajuan. Sebenarnya sih kemajuan ya. Maaf, kemajuan itu artinya. Kemajuan Ya tuh kemajuan offside, itu offside. Ya Melampaui karena ada kewenangan kemenangannya. DPR yang sebenarnya membentuk undang-undang yang mestinya itu tetap dikembalikan ke DPR. Tetapi kan sampai memutus tahun ya kan.
sekian tahun dari 2009. Nah ini kan udah operasional sekali gitu loh. Udah Nah, kayak Hadar Guma ini hakim MK-nya itu nih kan kan. PKPU itu. Ahli Iya, kepemiluan. ya itu sebenarnya itu yang menjadi problematik juga sih bagi teman-teman. Tetapi oke lah, ini kan ruang-ruang yang justru semua harus diberi kesempatan untuk kemudian berbicara, masyarakat sipil, DPR, juga termasuk MPR, karena ada dua institusi yang sekarang lagi diskusi ya Mas ya. Jadi DPR di satu sisi melalui di Komisi 2, tetapi kemudian di MPR melalui kajian ketatanegaraan itu juga melakukan kajian soal lebih ke aspek konstitusional. Legasinya kayak gitu. Iya, ini menarik. Tapi bagi partai politik, nah ini yang paling penting karena ini kan yang menjadi lakon nih pada akhirnya pihak yang menjadi objek terdampak yang terdampak secara baik positif langsung gitu ataupun ya. negatif ya. Iya, tapi partai politik ternyata juga nggak cukup bagi saya. Itu tadi aku selalu berpikir kira-kira ini dampaknya apa sih bagi demokrasi dan kematangan demokrasi kita kalau dilihat dari misalnya partisipasi perempuan, kemudian faktor keterpilihan perempuan. Di sisi lain kita juga punya amanat undang-undang yang minimal 30%, itu gimana lagi ini akan bisa tercapai kalau misalnya biaya, cost dan tantangan itu akan jauh lebih complicated gitu loh dengan adanya sistem yang baru ini. Kecuali tadi harus segera kita pikirkan lapisan-lapisan lain yang ini bisa memitigasi resiko atau dampak yang tidak diinginkan lah. Ketika ada putusan yang mau tidak mau ini harus diamankan kan kayak gitu. Apakah ini kewajiban bagi partai politik, ada insentif APBN misalnya ya kan yang diberikan melalui skema Banpol yang itu bisa diberikan dukungan untuk caleg perempuan misalnya, atau ada pendanaan misalkan Women Fund atau politisi untuk kandidasi ya perempuan yang itu bisa dibantu melalui APBN atau ada insentif harus khusus ada ya, afirmasi insentif seperti ya, itu. Atau jangan-jangan saya tidak tahu, termasuk ini apakah memungkinkan yang ide reverse seats itu dulu. Nah ini kira-kira bertentangan ataukah ini masih masuk dalam kerangka yang memungkinkan ini bagian dari ijtihad politik yang itu bisa dilakukan gitu Mas. Ini terakhir aku mau nanya nih. Mau komentari pandangan ketua fraksi PKB di DPR, sahabatnya Mbak Lulu, Gus Jazilul Fawait, saya manggilnya Gus Jazz. Ketua fraksi PKB DPR Jazilul Fawait kembali melempar usulan agar kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Hal ini menindaklanjuti hasil putusan MK 135 tentang pemilihan pemilu. Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan putusan MK 135 berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah selama 2 tahun, karena itu implikasi itu harus dirumuskan secara komprehensif dalam perubahan undang-undang pemilu pasti. Jazilul mengaku setuju dengan pandangan Partai Nasdem yang menilai bahwa putusan pemisahan pemilu rezim nasional dan lokal merupakan inkonstitusional karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Itu pasal 22 Undang-Undang Dasar. Ini kutipannya gini, saya minimal mengusulkan Undang-Undang Pemilu direvisi. Saya akan meminta untuk pemilihan bupati wali kota berikan aja ke DPRD tingkat 2 supaya lebih simpel kan. MK ingin yang simpel katanya. Kita kasih yang simpel. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu perlu dipercepat. Nah, Mas Hadar gimana? Setuju bahwa memang kembali ke DPRD nih kalau mau simpel-simpelan nih. Seperti kan Pak Prabowo juga dalam beberapa pernyataan terbuka kan bilang kalau bisa ini pemilu efisien pilkada ini dipilih DPRD lagi. Lebih sedikit itu biayanya. Ini nih barang ini agak sama nih barang ini. Iya benar-benar. Jawa Timur dapat lagi teh. Nah, menurut hemat saya kalau kita ikuti semua putusan-putusan MK. Jadi jangan kita lihat hanya 135 ya, runtunannya sampai 135 ini, dan bahkan jelas menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah itu haruslah pemilihan secara langsung. Kemudian pemilihan kepala daerah itu adalah pemilu. Jadi tidak bisa lagi berargumentasi bahwa itu adalah pemilihan demokratis, bisa langsung, bisa tidak, bisa lewat DPRD dan seterusnya. Nah, dengan putusan ini juga sangat tegas mengunci. Yang dimaksud dengan pemilihan 2 tahun atau 2,5 tahun berikutnya itu adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Dibarengi dengan pemilihan DPRD, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah jadi menurut saya ide Gus Jazz itu improvisasinya gimana menurut Anda Mas? Iya, jadi menurut saya itu tidak
tidak bisa dilaksanakan. Karena itu akan bertentangan dengan konstitusi. Jadi makna dipilih demokratis pun itu di dalam putusan nomor 55 juga dibahas waktu di dalam putusan tersebut. Maksud dari pasal itu apa sebetulnya? Dan itu sangat jelas adalah pasal yang belum tuntas menunggu pasal amandemen konstitusi untuk pemilihan presiden. Jadi kalau pemilihan presiden itu secara langsung, maka kepala daerah juga dimaksudkan langsung. Tapi pada saat itu belum selesai pasal pemilihan presidennya, maka ditempatkan kata demokratis. Nah, tetapi kemudian bukan berarti dibuka peluang untuk kembali dipilih oleh DPRD. Ya, Kan kalau juga terjadi dipilih. amandemen undang-undang dasar juga memungkinkan toh. Iya, karena kan nggak masuk undang-undang dasar kalau itu kan. Enggak sih, tetapi kalau makanya saya bilang di Indonesia ini ada satu model yang sebenarnya kalau kita cermatin gitu, apa yang disebut dengan konsensus. Misalnya itu ketika ada kesepakatan elit ya kan, kesepakatan para partai-partai, ya kita tidak tahu, kita belum exercise itu gitu. Maka itu sangat mungkin itu bisa terjadi. Nah, kita nanti yang kedua baru bicara apakah itu konstitusional apa tidak konstitusional, karena lagi-lagi itu juga membuka ruang tafsir ya kan. Soal pemilihan bisa perwakilan itu juga bisa melalui, itu juga konstitusional juga gitu. Itu menurut teman-teman juga, iya. Lalu DPR itu bukan tidak konstitusional juga, karena kita pernah juga mengalami itu dan punya sejarah juga. Ya, Gus Dur itu dipilih secara demokratis sebagai oleh presiden MPR, kan? Tidak secara langsung, betul. Nanti kita bilang itu tidak konstitusional dong. Pada saat itu masa Gus Dur belum ada amandemen konstitusi untuk pemilihan presiden langsung. Nah makanya maksudnya Mas Haidar, jadi diskusi-diskusi ini pasti nanti akan mengiringin ya kan, yang justru menurut saya ya jangan ditutup juga gitu. Jadi masyarakat sipil juga bisa berbicara, malah hakim mendekatkan gagasan dengan partai politik. Nah di sisi lain apapun gagasan sepanjang diniatkan untuk memperkuat tadi apakah itu demokrasi, kualitas kepemiluan kita, ya berarti semua masih dimungkinkan. Gitu. Tapi gimana Mbak? Termasuk DPR tadi yang milih Gus kepala Jazz daerah. punya, dan ini kan merefleksikan alam pikirnya presiden nih. Presiden secara terbuka ngomong gini loh. Sebenarnya ide itu nggak cuma baru kemarin. Saya itu pernah ya mendengarkan aspirasi dari PBNU, ini contoh ya. Itu kalau dari tidak, PBNU? Ya dulu sekali. Dulu. Konteksnya provinsi. Dia bilang apa? Kalau untuk provinsi yang tidak secara langsung nih, ya kan, ngomong tentang rakyatnya, itu bisa cukup dengan DPR. Tetapi kalau untuk yang di kabupaten, oke, dia dipilih langsung gitu. Jadi kalau pilpres sama sama kabupaten dipilih langsung. Ini kan sebuah gagasannya. Tetapi untuk gubernur, tadi barusan kau bilang juga gubernur kan nggak langsung ngurusin ya day to day lah kayak gitu, simbol dia perwakilan dari pemerintah pusat, maka cukup dengan DPR. Itu biaya mahal. Jawa Timur aja udah di atas 1 triliun. Lalu apa hasilnya dari 1 triliun itu, kecuali memenuhi hasrat ini demokratis karena dipilih secara langsung, padahal ukuran kerja-kerjanya pemerintah provinsi juga tidak begitu kelihatan, karena sebenarnya ada kepala-kepala daerah ya yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Iya, karena itu perpanjangan pemerintah pusat. Iya, kalau kabupaten tidak kepanjangan pemerintah pusat. Jadi usulannya di mix lah. Kemungkinan. Yang provinsinya dipilih DPRD, Mas Hadar. Kabupaten saya tidak kota mengatakan juga setuju, tetapi itu justru sebelum MK itu sudah ada diskusi-diskusi hasil dari evaluasi pilkada yang kemarin. Forum kepala daerah kemarin juga gitu Mas. Nah, aspirasinya sama. Gitu Gubernur sebagai perpanjangan presiden di daerah, langsung ditunjuk presiden. Lebih ekstrim, langsung ditunjuk presiden aja. Iya kan? Ya, presiden Sementara kan kepala daerah yang hadir, gubernur ada nggak tadi kemarin? Ada gubernur. Gubernur tapi gubernur Banten Mas. Gubernur Banten Tegak Lurus. Gak ada Tegak Lurus ke sana. Gak juga. Iya, kalau ke Majong nih bisa kena tumpas. Mas Hadar gimana lihatnya? Jangan terlalu kita tidak boleh lupa lah ya bahwa pemilihan melalui DPRD ini adalah sesuatu yang sudah pernah kita lalui dan sudah kita tahu hasilnya. Kenapa kita tinggalkan itu? Karena kan banyak persoalannya gitu. Nah kemudian yang kedua, ya oke lah kompromi politik dan sebagainya. Tapi mohon itu dilakukan dengan memperhatikan aspirasi publik kita. Dan kita tahu betul bahwa masyarakat itu ingin betul hak memilihnya itu masih mereka miliki gitu. Tetapi kembali, apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu ada ruangnya kalau kita melihat dari putusan-putusan MK maupun juga peraturan perundangan yang ada? Menurut saya itu tidak ada. Jadi
kita memang harus terus dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Oke. Dan itu dilaksanakan dengan pemilihan anggota DPRD secara serentak. Oke. Nah, ide ini sebetulnya juga saya baru dapat infonya di Undang-Undang 157 tahun 57 dulu itu sudah ada. Ide ini tuh apa tuh Mas? Pengaturan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota DPRD. Undang-Undang 157 tahun 57 dulu. Oke. Nah, hanya saja itu belum sempat dilaksanakan. Udah keburu dekret presiden Ya, ini Pak. dan seterusnya situasi politik pada saat itu. Iya, Nah, jadi memang bahwa pemilihan daerah yang bareng itu bukan ide yang baru sebetulnya. Nah, kembali ke aturan yang sekarang berlaku dan kita coba ikuti, kita runtut putusan-putusan MK itu. Memang menurut saya yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah itu ya secara langsung. Oke. Karena kategorinya sebelumnya kita ada perdebatan kan, ini rezim pemerintahan, rezim pemilu, ini semua sudah masuk pemilu. Jadi pemilihan kepala daerah pun harus sesuai dengan prinsip dan azas pemilu di konstitusi kita, yaitu ada unsur langsungnya. Gitu. Oke. Jadi kalau kata rekan beliau Gus Jess ini kalau mau simpel-simpelan MK langsung nih dipilih oleh anggota DPR, langsung aja. tadi. Langsung dipilih. Pemilu juga pemilihan umum langsung iya. oleh anggota DPR. Anggota DPR kan dipilih langsung oleh rakyat gitu Politisi loh. ini Iya. kalau untuk urusan-urusan gitu kalah canggih lah Mas Sadar. Iya sih, tetapi Aku ya, tetapi menarik lah ini. Selalu ada- Enggak, menariknya itu apa? Karena ini mumpung masih jauh ya Betul, kan dari ini 2009. waktunya. Jadi cukup ruang untuk benar-benar pasti ada ya dialektika yang jauh lebih sehat lah. Tapi hati-hati, Ya. nggak terlalu jauh amat juga. Enggak jauh ya. Ya. Baru Jadi belum setahun Mas kemarin. Loh, nah kita udah obrolin tadi kan, Iya, tidak betul. hanya pemisahan pemilunya, tetapi Semua juga ide-ide aspek, lain iya. perlu kita masukkan. Intinya harus diskusi terus, ruang publiknya, dong. komunikasinya, Betul. dialektikanya harus Iya. Ya dibuka dong, terus biar supaya tujuannya tercapai kan tadi pemilu makin berkualitas, demokrasinya makin sehat. PKB bikin diskusi gini-ginian dong. Oh iya. Jangan main padel terus. Sembarangan. Nggak, padel Kita nih boleh lah. gerakannya Sambil main padel. atas dan bawah. Kita Jadi- nyiapin kaderisasi, Bos. Jadi ketua PBNU sama ketua PKB kapan mau ketua umum PKB kapan mau? Kayaknya sih masih lomba menang ketua padel? PKB karena udah exercise dia. Oke Mas Sadar, terima Baik, kasih Mbak Lulu, sama-sama, terima Mas Boy. kasih. Terus Sampai jumpa. Terus Yes, terima kasih.